Halo semuanya, kembali lagi di channel ini. Jadi di video kali ini kita akan lanjut membahas latihan soal kemampuan numerik ya, bagian perbandingan kuantitatif. Nah, adapun soal perbandingan kuantitatif yang akan kita bahas ini adalah soal perbandingan kuantitatif yang menggunakan tabel ya. Yang mana di video sebelumnya kita bahas ya perbandingan kuantitatif tanpa tabel. Nah, sekarang kita bahas yang menggunakan tabel ya, dan tentunya soalnya itu adalah soal cerita. Oke, bagi kamu yang baru saja menemukan channel ini atau baru saja melihat video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe karena kita akan bahas ya secara lengkap soal-soal TU CPNS di channel ini. Oke, langsung saja kita ke soalnya. Nah, jadi untuk soal-soalnya ini ya ada beberapa yang keluar pada tahun 2023 ya, ataupun tahun 2021 juga ada gitu. Oke, seperti biasa silakan teman-teman sekalian siapkan terlebih dahulu buku catatannya, kemudian dicoba terlebih dahulu ya soal-soal yang ada di layar, kemudian nanti bisa dibandingkan dengan penjelasan dari saya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Perhatikan tabel berikut ya. Nah, jadi di sini ada data P, yaitu harga beli sebuah barang jika harga jualnya itu 240.000 dengan keuntungan yang diperoleh 12,5%. Kemudian yang Q adalah 200.000 rupiah. Hubungan yang tepat untuk kedua kuantitas di atas adalah, nah, jadi untuk soal perbandingan kuantitatif yang menggunakan tabel itu biasanya ya berkaitan dengan soal cerita ya. Nah, entah nanti untung, rugi. Tapi walaupun seperti itu juga ada yang dia itu operasi sederhana ya, entah operasi bilang bulat ataupun pecahan. Nanti bisa kita lihat di nomor berikutnya. Nah, di sini kan kita harus menentukan nilai P ya agar bisa membandingkan ya bagaimana nilai P dan juga nilai Q. P itu apa? Yaitu harga beli sebuah barang jika harga jualnya 240.000 rupiah dan seterusnya. Nah, di sini artinya kita ingin mencari harga beli sebuah barangnya terlebih dahulu. Nah, karena yang diketahui itu adalah persentase keuntungannya, maka kita bisa gunakan rumus persentase keuntungan ya. Jadi kita tulis dulu. Jadi apa sih rumus persentase untung ya? Jadi persentase untung itu sama dengan ya harga jual dikurang dengan harga beli ya. Tentunya dibandingkan atau dibagi dengan harga beli. Nah, karena kita mau nyari persentase keuntungan, kita kali dengan 100%. Nah, jadi silakan rumus ini dihafalkan. Nah, kemudian ya selanjutnya adalah kita tinggal substitusikan saja persentase keuntungannya, yaitu 12,5%. Nah, 12,5%. Kemudian harga jualnya kan kita sudah tahu nih 240.000, ditulis 240.000. Harga belinya kan kita belum tahu, itulah yang dicari. Maka kita tulis saja dengan B ya supaya tidak terlalu panjang. Jadi kita variabelkan dengan B. Yang di bawah juga sama, variabel B dikali dengan 100% gitu. Nah, kemudian selanjutnya kita bisa selesaikan terlebih dahulu ya persentasenya ini ya. Jadi 12,5% ini kita bagi saja dengan 100% gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah ya kita tulis 240.000 ya dikurang B per B. Nah, 12,5 per 100 itu bisa disederhanakan ya. Jadi pembilang dan penyebutnya sama-sama kita bagi dengan 12,5 sehingga nanti didapatkan adalah 1/8. Nah, jadi 1/8 sama dengan 240.000 rupiah dikurang B ya dibagi B. Nah, ini tinggal kita kali silang saja ya. Jadi 1 ya dikali B tentunya adalah B. Nah, kemudian 240.000 dikurang B itu dikali 8. 240.000 dikali 8 hasilnya itu adalah 1.920.000. Kemudian negatif B ya dikali dengan 8 itu adalah negatif 8B. Gitu. Nah, yang memiliki variabel B kita kumpulkan saja di sebelah kiri ya. Nah, sehingga ya kita tulis di sini saja lanjutannya. Lanjut. Nah, sehingga nanti didapatkan B ditambah 9B ya. Jadi B tambah, maaf bukan 9B ya, 8B. Jadi B ditambah 8B hasilnya adalah 9B sama dengan 1.920.000 rupiah. Nah, sehingga B itu berapa? Yaitu 1.920.000 rupiah dibagi dengan 9.
hasilnya adalah Rp213.000. Nah, jadi didapatkan B-nya itu adalah Rp213.000. Kemudian untuk nilai A-nya bukan A ya, Q. Nah, ini kita ganti ya supaya tidak bingung. Jadi B itu kan adalah harga beli ya. Yang mana harga belinya pada tabel itu disimbolkan oleh P. Jadi kita tulis di sana saja, di sini saja. P-nya itu adalah Rp213.000. Nah, kemudian Q-nya adalah Rp200.000. Nah, sehingga perbandingan yang tepat itu apa? Yaitu P ya lebih dari Q ya. Kenapa? Karena Rp213.000 itu lebih dari Rp200.000. Nah, jadi jawabannya adalah yang D. Nah, seperti itu. Oke, lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, berikut ya. Di sini berbeda dengan yang sebelumnya, yang mana di soal sebelumnya itu kan menggunakan soal cerita ya. Nah, di sini adalah hitungan sederhana ya, operasi campuran bilangan bulat. Nah, perhatikan tabel berikut. Berarti kita cari dulu P-nya ya. P itu apa? P itu sama dengan -7 tambah 3 dikurang 10 ya. Nah, karena di sini operasinya adalah penjumlahan dan pengurangan ya. Tidak ada lagi yang tingkatannya lebih tinggi ya, maka kita selesaikan dari kiri ke kanan karena penjumlahan dan pengurangan itu setara. Nah, -7 tambah 3 itu hasilnya adalah -4. -4 dikurang 10 itu hasilnya adalah -14. Nah, kemudian lanjut kita cari nilai Q. Q itu adalah 3 dikali 10 ditambah -1 ya. Nah, karena kali dan tambah itu harus didahulukan kali, maka kita kali 3 kali 10 yaitu 30. 30 dikurang 1 itu hasilnya adalah berapa? 29. Nah, gitu. Nah, di sini kita tahu ya bahwa nilai P itu pasti kurang dari Q ya. Kenapa? Karena -14 kurang dari 29. Tapi sayangnya ya, opsi tersebut tidak ada di jawaban ya, tidak ada di opsi jawaban. Maka kita cari alternatif yang lain. Nah, ini caranya gimana? Tinggal Anda substitusikan saja nilai P dan Q sehingga mendapatkan pernyataan yang benar ya. Nah, ketika kita substitusikan, ternyata didapatkan pernyataan yang benar itu adalah yang D ya. Yang D itu apa? P tambah Q sama dengan 15 ya. Sekarang coba kita cek. P-nya kita ganti dengan -14, Q-nya kita ganti dengan 29. -14 ditambah 29, apakah benar 15? Ternyata benar. Nah, gitu. Sehingga jawabannya itu adalah yang D gitu. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Oke. Pabrik konveksi Maximilian mampu memproduksi 208 kemeja dalam waktu 4 jam. Ya, terdapat A, di mana A itu adalah banyak kemeja yang dihasilkan dalam waktu setengah jam. Kemudian B adalah 30. Nah, di sini kita harus tentukan dulu perbandingannya ini apa jenisnya ya. Perbandingan senilai kah atau berbalik nilai. Ya, jadi kan logikanya seperti ini. Makin banyak kemeja yang diproduksi, maka makin banyak waktu yang diperlukan ya. Saya ulangi, makin banyak kemeja yang diproduksi, maka makin banyak waktu yang diperlukan. Otomatis ini adalah perbandingan senilai ya. Nah, perbandingan senilai itu seperti apa ya? Jadi 208 kemeja tadi ya, kita tulis langsung saja ya. 208 kemeja itu kan memerlukan waktu 4 jam. Kita tulis, nah, 4-nya di kanan gitu ya. Jadi nanti ketika tes teman-teman, saya sarankan jangan gunakan tabel ya, langsung saja tulis menggunakan perbandingan seperti ini. Kalau nanti perbandingannya adalah perbandingan berbalik nilai, ya tinggal dibalik aja yang sebelah kanan gitu ya. Saya ulangi, 208 kemeja dalam waktu 4 jam. Jadi kita tulis 208 dan 4-nya itu di atas posisi kiri dan kanan. Nah, kemudian ya, banyak kemeja yang dihasilkan dalam waktu setengah jam. Nah, banyak kemejanya kan kita tidak tahu ya, maka kita tulis A ya, dalam waktu setengah jam, berarti 1/2 ya. Pastikan satuannya sama ya. Kalau dia menggunakan jam, maka nanti di dalam tabel juga harus menggunakan jam. Kalau nanti satuannya beda ya, harus disamakan terlebih dahulu. Kalau misalnya nanti yang di dalam tabel itu adalah menit ya, teman-teman harus ubah ke dalam satuan menit gitu. Intinya harus sama. Nah, kemudian ya, ini kita kali silang saja seperti biasa. A ya sama dengan 208 itu dikali dengan setengah ya, dibagi dengan berapa? Dibagi dengan 4 gitu. A sama dengan 208 dikali setengah, itu kan hasilnya 104 ya. 104 dibagi 4 berapa?
Nah, 104 dibagi 4 ya, itu hasilnya adalah 26 gitu. Nah, didapatkan ya. Kita tulis di sini saja bahwa A-nya itu adalah 26 dan B-nya adalah 30. Nah, dari sini terlihat jelas bahwa A itu kurang dari B ya. Kenapa? Karena 26 itu kurang dari 30. Jadi kesimpulannya adalah A kurang dari B gitu. Nah, walaupun seperti itu, teman-teman memang baiknya harus dicek ya setiap opsi jawaban gitu. Siapa tahu nanti ya ada pernyataan lainnya yang benar yang menggunakan tanda sama dengan ya. Jadi kita lebih memilih yang menggunakan tanda sama dengan asalkan nilai kiri dan kanannya benar gitu ya, ketimbang yang menggunakan kurang dari ataupun lebih dari gitu. Oke, bagaimana jawabannya, benar atau benar ya? Nah, silahkan dicek ya di lembarannya masing-masing. Oke, ke soal berikutnya. Nah, ini kita kembali ke soal operasi campuran ya. Nah, perhatikan tabel berikutnya. Nah, kita tulis saja langsung ya. Di sini diketahui bahwa X itu adalah 3 dikali 2A ditambah 3B. Kemudian pada soal ini juga sudah diketahui nilai A dan B-nya ya. Opsinya ada beberapa cara sebenarnya, kita bisa kalikan terlebih dahulu atau langsung substitusikan nilai A dan B-nya. Nah, di sini saya ingin mengalikannya langsung saja dulu. 3 dikali 2A itu adalah 6A. Kemudian 3 dikali 3B itu hasilnya adalah 9B. Nah, sekarang barulah kita ganti A-nya itu dengan 2/3. Kemudian B-nya kita ganti dengan 1/3 ya. 6 dibagi 3 ya, itu hasilnya berapa? 2 ya. 2 kali 2 4. 9 dibagi 3 itu hasilnya 3, 3 kali 1 3. Jadi X nya itu adalah 7 gitu. Nah, kemudian selanjutnya kita cari nilai Y nya. Y sama dengan 6A dikurang B. A nya kita ganti dengan 2/3 ya. B nya kita ganti dengan 1/3 gitu. Jadi 6 ya dibagi 3 4, 4 kali 2 8 ya. Nah, 8 dikurang 1/3. Mohon maaf ya, 8 enggak? 6 keliru ya. 6 ini kita ganti, salah. 6 dikali 2 12, 12 bagi 3 4 ya. Nah, gitu. Oke. Jadi 4 dikurang 1/3, disamakan penyebutnya ya. Nah, cepatnya gimana? 4 kali 3 aja, 12. Jadi 12 kurang 1/3. Jadi hasilnya adalah 11/3. Jadi didapatkan X-nya sama dengan 7 dan Y-nya itu ya sama dengan 11/3. Nah, di sini terlihat jelas ya bahwa besaran yang mana, 7 atau 11/3 ya. Tentunya besaran yang 7 ya. Jadi 7 ini lebih dari ya 11/3. Nah, tapi kan tidak ada opsi jawaban tersebut ya, maka kita harus substitusikan di setiap opsi A sampai dengan opsi yang E gitu. Sehingga ketika kita substitusikan ya, satu-satu mensubstitusikannya ya, maka nanti didapatkan hasilnya itu adalah yang mana? Nah, yang D ya. Sekarang coba kita cek. Jadi X lebih dari 2/3 Y. Nah, sebenarnya ada cara sederhananya ya teman-teman ya. Anda bisa lihat tadi ya bahwa X itu kan lebih dari Y gitu. X lebih dari Y. Maka kita utamakan atau dahulukan dulu opsi jawaban yang menggunakan tanda lebih dari. Nah, gitu kuncinya ya. Jadi jangan dari A dulu mensubstitusikannya. Jadi substitusikan dari tanda yang pertama kita dapatkan tadi, yaitu menggunakan tanda lebih dari. Nah, sekarang kita boleh cek ya. X nya kan 7, 2/3 kali Y. Y nya tadi adalah 11/3. Nah, didapatkan 7 lebih dari 22/9, dan ini adalah pernyataan yang benar ya. 7 itu lebih dari 22/9, sehingga jawabannya adalah yang D. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, kita kembali ke soal cerita ya. Nah, untuk soal cerita saya ulangi lagi ya, bentuknya macam-macam. Entah nanti ada aritmatika sosial ya, atau ada perbandingan senilai, berbalik nilai ya. Nah, adapun yang sekarang sedang Anda hadapi ini adalah soal ya yang masuk ke dalam materi statistika ya, yang mana itu adalah bab tentang apa ini, rata-rata atau mean ya. Nah,
kita baca dulu soalnya. Seorang siswa memperoleh nilai 98, ada 4 nilai ya, 98, 83, 75 dan 69. Nah, kemudian A itu adalah nilai ulangan selanjutnya agar ia memperoleh rata-rata 82. Nah, jadi kita kan harus nyari nih nilai ulangan selanjutnya, dimisalkan dengan simbol A. Nah, rata-rata itu apa rumusnya? Jadi kita harus tahu rata-rata itu sama dengan jumlah data ya dibagi dengan banyak data gitu. Nah, di sini kita sudah tahu rata-ratanya itu adalah 82 gitu. Jumlah datanya itu apa? Ya kita tinggal tambahkan ya nilainya. 98 tambah 83 tambah 75 tambah 69, dan ada satu nilai lagi yang harus kita cari ya gitu agar menghasilkan rata-rata 82. Nah, yang mana itu disimbolkan dengan huruf A, jadi ditambah A. Nah, jadi nilainya ada berapa jenis ya, ada berapa banyak data, 1 2 3 4 5, ada 5 gitu. Nah, ini kita langsung kali aja ya, 82 ya dikali dengan 5 ya, 82 dikali dengan 5 ya, berapa itu? Nah, hasilnya adalah 410. Nah, kemudian ini 98 sampai dengan 69 ini kita tambahkan, hasilnya adalah 325 ditambah A. Nah, jadi untuk mendapatkan A tinggal kita kurangkan saja, 410 dikurang 325, hasilnya adalah 85. Nah, kemudian ternyata di data yang B ya itu sama 85 ya. Jadi A-nya 85, B-nya 85, sehingga ya atau jadi A-nya itu sama dengan B gitu. Jadi jawabannya adalah yang C pastinya. Nah, jadi seperti itu. Oke, teman-teman sekalian, semoga mudah dipahami. Jika Anda ingin ya mendapatkan ebook ya pembahasan soal seperti ini, silakan cek saja link yang ada di bio. Oke, nah ini adalah soal terakhir yang bisa Anda coba ya. Soalnya adalah soal cerita. Kemudian ini adalah jenis perbandingan ya. Nah, untuk perbandingan senilai atau berbalik nilai silahkan Anda coba secara mandiri ya. Soalnya seperti berikut ini. Mobil Pak Amir menempuh perjalanan selama 3/4 jam dengan menghabiskan bensin sebanyak 30 liter ya. X adalah lama perjalanan Pak Amir jika ia mengisi tangki 75 liter dengan kecepatan yang tetap. Y adalah 113 menit. Nah, hubungan yang tepat antara kedua kuantitas di atas adalah, oke, silakan Anda jawab ya. Silakan teman-teman jawab. Kalau sudah menemukan jawabannya, silakan tuliskan saja di kolom komentar. Nah, bagi Anda yang merasa ya ada cara yang lebih mudah, cara yang lebih singkat ya dibandingkan dengan cara yang apa yang sudah saya jelaskan, silakan saja tuliskan di kolom komentar. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak video kali ini ya. Dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Oke, terima kasih.